Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang beranggota yaitu Arina Ilman Nafiah dengan NIM D73219045, yang kedua Nova Nurul Khalifah dengan NIM D93219093, yang ketiga saya sendiri Renika dengan NIM D03219028, yang terakhir Septi Anggraini dengan NIM D03219094. Untuk menyingkat waktu, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk materi yang pertama yakni pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang menjadi titik acuan dalam memutuskan pembangunan sebuah usaha. Kegiatannya mempelajari secara mendalam usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang akan dijalankan. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Johan Swinto. Johan Swinto mengatakan studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji secara komparatif dan mendalam terhadap kelayakan suatu usaha. Yang kedua, menurut Rangkut. Rangkut mengatakan bahwa kelayakan bisnis dan investasi sangat diperlukan dalam rangka meminimalkan risiko dan memastikan besarnya keuntungan yang akan diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan secara optimal. Yang ketiga, menurut Hasanah. Hasanah mengatakan studi kelayakan bisnis adalah menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu perusahaan. Poin selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk mengevaluasi status keuangan perusahaan atau status keuangan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Ada 9 aspek-aspek keuangan dalam studi kelayanan bisnis yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengetahui komponen investasi. Yang kedua, melakukan analisa keuangan. Yang ketiga, mengetahui sumber dana. Yang keempat, menghitung perkiraan pendanaan, pengeluaran, dan penerimaan. Yang kelima yaitu investasi. Yang keenam, memahami sumber pendanaan. Yang ketujuh, proyeksi arus kas. Dan yang kedelapan, proyeksi laba rugi. Dan yang terakhir yaitu menilai investasi. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam perusahaan. Semua kegiatan dalam perusahaan dijalankan dan dilakukan oleh karyawan. Dengan adanya aspek ini, perusahaan dapat merekrut dan mempertahankan sumber daya yang berkualitas, juga mengembangkan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Perusahaan mengatur beberapa kegiatan sumber daya manusia, yakni mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kepegawaian, rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, dan juga pemeliharaan karyawan. Adapun aspek-aspek SDM yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengendalian. Aspek sumber daya manusia dikatakan layak apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah: A. Terdapat bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan perusahaan. B. Tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan level manajemen. C. Adanya program pelatihan untuk pegawai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang memiliki tujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan serta aliran kas. Dari aspek tersebut dapat diketahui layak atau tidaknya suatu aspek tersebut, suatu usaha tersebut. Pengukuran aspek keuangan dapat menggunakan indikator yang diambil berdasarkan penelitian,
Musran Munizu, yaitu ada 4. Yang pertama, modal pinjam. Yang kedua, modal sendiri. Yang ketiga, tingkat keuntungan dan akumulasi modal. Yang keempat, membedakan pengeluaran pribadi dan atau keluarga. Kompetensi sumber daya manusia. Indikator kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diambil berdasarkan penelitian Ardiana tahun 2010, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Keterampilan merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Pengetahuan merupakan suatu atau semua yang diketahui dan dipahami atau dasar kemampuan berpikir, merasa, maupun mengindra, baik diperoleh secara sengaja maupun kebetulan. Kemampuan merupakan panduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk meningkatkan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja serta kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Baik, itu tadi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.